Ya, pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke kediaman mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim di kawasan Patra Kuningan. Dan dalam pertemuan ini, Ganjar mengaku mendapat banyak masukan perihal isu perubahan iklim di Indonesia. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke kediaman mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim di kawasan Patra Kuningan, Jakarta. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Ganjar mengaku mendapat banyak masukan perihal isu perubahan iklim di Indonesia dan bagaimana cara menghadapi bonus demografi atau Indonesia Emas 2045. Sampaikan bagaimana global climate change itu mesti mendapatkan perhatian dari seluruh kandidat. Dan beliau sampaikan dengan sangat sistematis, bagus sekali, bahwa kita tidak hanya menyelesaikan problem itu, tapi lihatlah potensi di Indonesia, ada bonus demografi, ada transisi energi, ada problem pangan, ya. Maka kalau bicara mesti simultan. Maka perencanaannya harus terbaik, dimitigasi sungguh-sungguh, sehingga ke depan kita akan menghadapi situasi yang memang tidak mudah. Itu pesan yang menurut saya penting sekali untuk dilakukan. Ya, sementara istri Capres nomor urut 3 Siti Atiko menghadiri acara silaturahmi bersama pelaku UMKM dan wisata di Kota Batu, Jawa Timur. Melanjutkan hari keempat safari politiknya di Jawa Timur, Siti Atiko menghadiri kegiatan silaturahmi bersama ratusan pelaku UMKM dan wisata di Batu Malang. Atiko yang ditemani Ahmad Basarah dan Krisdayanti mendatangi stand pengrajin batik dan oleh-oleh khas Kota Batu. Atiko menyampaikan apabila pasangan Ganjar Mahfud terpilih di Pilpres 2024, mereka akan mendukung penuh UMKM dengan memberikan pendampingan terkait masalah ekspor. Bapak Ibu Bupati yang ada di Malang Raya. Kalau di Kota Batu ini dan Malang Raya ya, ini kan potensi pariwisatanya bagus sekali. Jadi tentu UMKM yang berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif itu harus kita support. Kemudian pendampingan juga terkait masalah mereka mau ekspor. Karena ternyata Sementara itu, pemirsa, Jarnas Gamki Gama layangkan aduan dugaan pidana pemilu terhadap Presiden Jokowi di kantor Bawaslu. Foto dan video Jokowi berpose 2 jari di dalam mobil kepresidenan dijadikan bukti aduan. Jaringan aktivis nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud membuat laporan pengaduan kepada Bawaslu terkait dugaan pidana pemilu terhadap Presiden RI Joko Widodo di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat. Hal ini berkaitan dengan tersebarnya foto dan video Presiden Joko Widodo yang berada dalam mobil kepresidenan pada Senin 22 Januari 2024 saat dirinya kunjungan ke Salatiga. Terlihat Jokowi menunjukkan pose 2 jari yang disinyalir sebagai simbol dukungannya terhadap paslon 02 Prabowo Gibran. Jokowi dianggap menggunakan fasilitas negara dan bukan merupakan tim pemenangan Prabowo Gibran saat berpose 2 jari tersebut. Nah, jadi Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah, ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, karena Joko Widodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun, ya. Pihak Jarnas Gamki Gama meminta Bawaslu untuk bersikap netral menanggapi setiap pelanggaran yang terjadi dan melakukan pemeriksaan terhadap Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Sutrisno, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Sementara menurut Ketua Tim Kampanye Strategis Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia, menganggap pose 2 jari dalam mobil kepresidenan tersebut adalah hak politik Jokowi sebagai presiden. Setiap warga negara kan mempunyai hak. Dan karena ada hak, itu sesuai aturan aja. Pandangan kami, kalau memang sesuai aturan, ya silakan aja diproses. Tapi saya yakin bahwa itu hak politik Bapak Jokowi, dan belum tentu 2 jari itu kemudian mendukung nomor 2 juga. Tapi kalau mendukung juga kan nggak apa-apa kan.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, bahayakan pengguna jalan, ratusan alat peraga kampanye yang bertebaran di sepanjang Jalan Salemba Raya ditertibkan. Selain banyaknya APK yang nyaris roboh, sejumlah baliho juga didapati sudah tumbang melintang di badan jalan. Upaya menjaga keselamatan para pengendara dari bahaya keberadaan alat peraga kampanye yang membahayakan keselamatan, malam tadi Bawaslu DKI bersama petugas Satpol PP menertibkan ratusan alat peraga kampanye berupa baliho, umbul-umbul, bendera hingga spanduk yang bertebaran di sepanjang Jalan Salemba Raya hingga Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat. Sasaran utama penertiban adalah APK yang keberadaannya membahayakan pengguna jalan yang terpasang di pagar pembatas jalan, JPO, tiang lampu, dan tiang listrik hingga flyover. Tak hanya mendapati banyaknya baliho yang nyaris roboh, petugas bahkan menemukan sejumlah baliho berukuran besar yang sudah tumbang melintang di badan jalan. Selain melanggar aturan dan merusak keindahan tata kota, penertiban alat peraga kampanye juga sebagai tindak lanjut atas terjadinya insiden pengguna jalan yang tertimpa APK di sejumlah daerah yang menyebabkan luka-luka hingga meninggal dunia. Malam ini saya kira kita bergerak bersama dengan seluruh stakeholder. Ini memang tidak bisa sekaligus dilakukan. Ini makanya malam ini fokusnya pada JPO, kemudian pembatas jalan dan APK yang... Usai ditertibkan, seluruh alat peraga kampanye selanjutnya dibawa ke kantor Bawaslu. Tugas mengimbau kepada masyarakat yang merasa terganggu atau keselamatannya terancam dengan keberadaan APK agar segera melapor untuk nantinya ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, penertiban APK juga dilakukan di sepanjang flyover Penggilingan, Jakarta Timur. Sebanyak 500 alat peraga kampanye yang melanggar aturan dicopot dan dibawa ke kantor Kesbang Pol Jakarta Timur. Petugas gabungan dari Bawaslu DKI, Satpol PP hingga pemerintah Kota Jakarta Timur terus melakukan penertiban terhadap semerawutnya alat peraga kampanye para peserta pemilu. Penertiban disasar tim gabungan mulai dari jembatan penyeberangan orang, trotoar jalan hingga flyover yang dinilai banyak melanggar aturan pemasangan alat peraga kampanye. Hasilnya 500 alat peraga kampanye para peserta pemilu yang melanggar aturan dicopot dan dibawa ke kantor Kesbang Pol Jakarta Timur. Bendera nih dengan tiang-tiang tinggi-tinggi, saya kira kalau ini jatuh juga membahayakan pengguna jalan gitu kan. Apalagi sekarang musim hujan yang disertai angin kencang gitu ya. Jadi memang ini lokasi yang memang harus kita rapikan. Diharapkan para peserta pemilu untuk sadar dan menaati peraturan pemasangan APK agar tak mengganggu dan membahayakan masyarakat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono heran dengan kritik yang sampaikan bagi netralitas Polri pada pemilu 2024 justru berujung dengan pidana. Selengkapnya sesaat lagi usai jeda, tetaplah di iNews Siang.